سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah azakumullah, kajian kita kali ini melanjutkan kajian kita yang lalu karena hari Sabtu subuh ini kajian lengkap kita pakai kitab Minhajul Muslim. Kali ada yang berminat untuk membeli kitabnya, ada dijual banyak di pasaran. Dan kita masuk ke Al-Fasl Tsani, bab yang kedua. Di bab awal kita berbicara tentang iman, apa itu iman. Maka di bab kedua ini kita berbicara tentang iman juga, akan tetapi iman kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam perkara ini kita diajarkan tentang tauhid rububiyah, karena kita tahu bahwasanya pembahasan tauhid itu ada tiga, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah membahas tentang af'alullah, tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah membahas tentang peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid asma wa sifat, kita mengenal Allah dengan nama-namanya yang agung dan sifat-sifatnya yang mulia. Dan nanti kita akan sampai kepada itu semua, Pak. Ini tauhid pembahasannya seperti ini. Tapi ada juga orang yang tidak mengerti lalu mengatakan, "Loh, tauhid kok dibagi tiga?" Tidak ada yang membagi tauhid menjadi tiga. Tauhid itu satu, wahada yuwahidu tauhidan. Ya kan, kalau dalam wazannya seperti itu. Artinya mengesahkan, mensatukan. Tidak menjadikan ini terbagi-bagi. Lo tauhid kalau dibagi tiga kan kayak trinitas seperti orang Nasrani. Bukan. Dalam tauhid kenapa dibahas tentang rububiyah, tentang uluhiyah, tentang asma wa sifat? Itu sebetulnya untuk memudahkan diri kita di dalam belajar tauhid. Coba kalau digabung menjadi satu, kita akhirnya ada tahu, Pak. Mana ini yang sifatnya yang rububiyah, mana ini yang sifatnya uluhiyah, mana ini yang asma wa sifat. Makanya para ulama memberikan kepada kita cara untuk kita bisa memahami tauhid ini dengan benar. Nah, tauhid yang akan kita bahas berkaitan pada hari ini adalah tauhid tentang iman kepada tauhid rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah itu berasal dari kata Rabb. Dan kita ini kadang-kadang sedikit-sedikit kan kalau pas melihat sesuatu yang menakjubkan, ya Rabbi, kita seperti itu. Nah, Rabb, kata Rabbun ini tadi itu asal katanya rububiyah. Lalu apa makna daripada Rabb? Makna Rabb itu banyak, Pak. Rabbun itu bisa juga bermakna sebagai Tuhan. Seperti kata Nabiullah Yusuf alaihi salam ketika beliau mengatakan diajak untuk berbuat yang curang oleh perempuan istri Al-Aziz, lalu Nabiullah Yusuf mengatakan, "Inna Rabbi ahsana mathwaya." Rabbi di sini bukan Tuhan maknanya. Sesungguhnya Tuanku, kata Nabiullah Yusuf. Jadi suami dari perempuan itu telah berlaku baik kepada. Bagaimana mungkin saya akan mengkhianati? Ini makna Rabb. Inna Rabbi ahsana mathwaya. Rabb juga bisa bermakna pemilik. Seperti ketika Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah, ontanya diambil oleh Abraham. Lalu dia datang lalu dia minta ontanya tersebut. Lalu kemudian Abraham ngomong, "Loh, kamu kok tidak meminta saya untuk membatalkan menyerang Ka'bah?" Maka Abdul Muttalib mengatakan, "Ana Rabbul Ibil." Saya Rabbinya Ibil. Onta maksudnya. Saya Rabbnya onta. Maksudnya apa ini? Saya pemilik onta. Walil bait Rabban sayahmi. Dan Ka'bah itu punya pemiliknya sendiri yang dia jaga sendiri. Apa? Ka'bahnya dia. Rabb juga bermakna pemilik. Rabb juga bermakna yang memelihara.
Sebagian tahu hadis yang kalau orang memberikan sedekah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Pernah dengar hadis itu enggak? Fa yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwa. Lalu Nabi mengatakan, maka Allah Subhanahu wa taala memeliharanya, artinya memelihara sedekah tersebut. Kama yurabbi ahadukum faluwa, seperti kalian memelihara anak-anak unta kalian. Nah, ini makna Rabb secara bahasa. Lalu apa makna rububiyah? Makna Rabb di dalam kalimat rububiyah ini adalah mengajarkan kepada kita untuk beriktikad, untuk mempunyai keyakinan bi annallaha rabbu kulli syai', bahwasanya Allah itu adalah Rabbnya kulli syai'. Rabb maknanya tadi apa? Dia adalah pemilik, dia adalah yang memelihara, dan dia adalah yang mengatur segala sesuatu. Wa malikuhu wa khaliquhu wa mudabbiru amri wa raziquhu, dan dia yang memberikan rezeki, yuhyi wa yumiit, dan dia yang menghidupkan, dan dia juga yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini makna daripada rububiyah, bahwasanya kita punya keyakinan bahwasanya semuanya ini adalah ciptaan Allah. Semua ini adalah di dalam aturan Allah. Semua ini adalah milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini Allah yang memberikan rezeki. Semua ini Allah yang menghidupkan. Semua ini Allah yang mematikan. Dan semua perkara adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah ini bahkan tauhid yang hampir tidak ada orang yang mengingkarinya. Bahkan orang-orang Quraisy ketika ditanya tentang tauhid rububiyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang Quraisy musyrik pada saat itu. Mereka masih musyrik. Tapi kalau mereka ditanya, "Man khalaqas samawati wal ard?" mereka akan mengatakan, "La yaqulunna Allah." Yang menciptakan langit dan bumi Allah. Tapi kenapa kalian tidak mau ibadah kepada Allah? Bahkan hari ini pun seperti itu. Orang-orang yang mungkin tidak percaya kepada Allah, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Coba mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang bikin kamu hidup? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Semua pasti akan menjawab bahwasanya yang melakukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Karena ini fitrahnya manusia sudah seperti itu. Fitrahnya manusia itu dia merasa ada yang ngurusi dirinya, ada yang melindungi dirinya. Makanya kalau orang itu kepepet, orang ini tidak kenal Allah, sudah tidak kenal masjid, tidak pernah sembahyang, tidak pernah, pokoknya tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau mereka dalam kesusahan, selalu dalam hatinya akan mengeluarkan kalimat, dalam hatinya akan berkata, meminta pertolongan kepada sesuatu yang bisa menolongnya, yang maha kuat. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Karena fitrah daripada tiap manusia, fitrahnya itu dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirinya. Dan tauhid rububiyah ini mutlak miliknya Allah. Mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa ngatur alam semesta? Ya Allah. Jangan ya, oh ini Mbak Marijan bisa menjadikan meletus ini karena belok ke sana, karena anunya pada dah. Itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa ngatur itu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyekutukan Allah, yang menganggap bahwasanya ada perkara-perkara dalam masalah rububiyah, yakni pemiliknya, Allah menjadi pemilik, Allah menjadi yang mengatur, Allah menjadi yang menciptakan. Ada yang menyekutukan, ada yang mengatakan selain Allah yang mempunyai seperti ini, maka dia dikatakan musyrik. Bukan hanya musyrik itu nyembah berhala, Pak, tidak. Musyrik dia dengan sebab apa? Mengakui sesuatu yang hanya mutlak milik Allah diakui miliknya. Seperti kita pernah dengar, Tuhan guru saya ini punya surga. Nanti Tuhan guru saya akan bisa memasukkan surga. Siapa yang dia mau? Misalnya saya ngomong, Pak, jangan khawatir yang jamaah Al-Furqan, ulun ini bagi surga kayaknya, ya kan? Biar mereka daftar aja bulikannya, catat karena kayaknya yang ada di catatan ulun masukkan surga ke dalam surga saya dengan izin saya. Perkataan saya seperti ini adalah syirik dalam masalah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak nyembah berhala, saya tetap mentauhidkan Allah, tapi saya syirik di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hak untuk memasukkan surga itu adalah urusan mudabbirul amr.
yang mengatur urusan hambanya. Siapa yang akan dimasukkan surga, siapa yang akan dimasukkan neraka, itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mengatakan bisa melakukan ini, maka dia syirik. Pasti sudah dia syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi apa? Dari sisi rububiyatnya. Artinya dia tidak mengakui Allah itu satu-satunya pemilik. Dia tidak mengakui Allah satu-satunya pengatur. Dia tidak mengakui bahwasanya Allah satu-satunya pencipta dari semuanya. Ini masalah rububiyah. Lalu kemudian juga rububiyah ini adalah salah satu aturan Allah, karena dia dikatakan juga tauhidul af'al, perbuatan-perbuatan Allah, dan Allah selalu dalam perbuatannya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu dalam keadaannya, yakni menciptakan, mematikan, memberikan rezeki, menarik rezeki, menghidupkan, dan segala macam itu selalu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aturan Allah ini sedikit pun tidak pernah berubah. Allah kalau sudah ngatur tidak ada perubahan. Tidak ada satupun makhluk yang bisa berubah. Kecuali siapa yang akan berubah? Ya kecuali Allah sendiri yang akan berubah. Contohnya beberapa hari lalu ada gerhana. Nah, gerhana itu perubahan dalam aturan kebiasaan. Karena yang namanya bulan kadang-kadang ya jalurnya kan sudah ada. Tapi ini menjadi tertutup. Ini aturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbeda dengan aturan biasanya. Siapa yang bisa mengubah aturan-aturan Allah? Ya Allah sendiri yang bisa berubah. Tidak ada satupun manusia yang mampu merubahnya. Karena Allah mengatakan, "Walan tajida li sunnatillahi tabdila." Dan tidak akan kalian dapatkan bahwasanya sunnah-sunnah Allah atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada yang merubah-rubahnya. Tidak akan mungkin ada kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mukadimah dalam masalah rububiyah. Artinya rububiyah kita jadi tahu Pak. Rububiyah itu apa? Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang melindungi, Allah segalanya yang berkaitan dengan urusan-urusan seperti itu. Maka apa perlunya ini diajarkan agar manusia itu tidak melakukan kesyirikan daripada sisi ini? Karena bisa jadi manusia akan mengatakan, oh si fulan, oh rezeki saya ini karena fulan, rezeki saya karena fulan yang memberikan rezeki. Tidak, yang memberikan rezeki itu Allah, bukan fulan. Orang yang mengatakan si fulan yang memberikan rezeki saya, si fulan yang menjadikan bisnis saya ini hebat. Tidak, dia syirik dalam masalah rububiyah. Dia salah dalam masalah rububiyah. Karena semua yang menjadikan berkaitan dengan rezekinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sering masih kita dengar yang seperti ini. Sering masih menisbatkan urusan rezeki kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kita pentingnya mempelajari tentang tauhid rububiyah untuk menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya dalam urusan-urusan tersebut. Dan dalam urusan ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menyuruh kita beriman kepada rububiyahnya, tapi Allah juga memberikan bukti. Nah, bukti ini ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim ini. Beliau bagi menjadi dua, bukti-bukti secara nakliyah dan bukti-bukti secara akliyah. Nakliyah itu apa? Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Makanya dalam buku ini ada yang punya bukunya, ada yang bawa bukunya, tidak? Ada atau punya bukunya? Nah, kan ditulis ayat-ayatnya dulu secara akliyah, dalil-dalil ayat. Nah, dalil pertama, untuk apa ini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar? Untuk membuktikan kepada kita bahwasanya mengagungkan Allah, mengesahkan Allah dalam masalah rububiyah itu adalah sebuah keharusan, dan Allah sendiri yang membuktikan bahwasanya dialah satu-satunya yang menjadi pemilik, menjadi pencipta, yang menjadi mendabbir, mengatur segala sesuatunya. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama beliau mengatakan dalam ayat ini, dalam buku ini, ayat yang berkaitan dengan pengkabaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ditanya, dari mana antum tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya sifat rububiyah? Ya Allah sendiri yang mengatakan. Nomor satu, Allah yang mengabarkan kepada kita. Tinggal antum percaya enggak sama Allah. Kalau antum percaya, ya itu kabarnya dari Allah. Seperti apa kabarnya dari Allah? Kalimat yang setiap hari mungkin kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Rabbnya semesta alam. Jadi Rabb itu Pak bisa diartikan macam-macam.
Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb sebagai pemelihara alam semesta, Rabb sebagai yang tadi apa lagi, tuannya alam semesta. Nah ini semua bisa dimasukkan. Ini Allah yang mengabarkan. Maksudnya Allah itu adalah Rabbul Alamin. Ada yang menarik dalam ayat ini. Kalimat alamin itu kalau dalam bahasa Arab namanya jam'ul illah. Kalimat jamak tapi menunjukkan sedikit. Kalau jam'ul kasrahnya, jamak yang menunjukkan banyak, itu bukan alamin tapi awalim. Awalim. Kenapa ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin? Apa berarti semesta alam yang dikuasai oleh Allah, yang dimiliki Allah itu adalah kecil? Karena jam'ul illah, jamak yang menunjukkan sedikit. Apakah yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala itu kecil? Tidak. Maknanya apa ini? Maka para ulama mengatakan bahwasanya sebesar apapun yang ada di dunia ini menurut kita itu kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan alamin besar sekali, tapi apa kata Allah? Alamin kecil. Bukan awalim. Alamin yang menurut kita itu besar, yang menurut kita itu banyak, luas dan tidak terhingga ukurannya, menurut Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita bahwasanya alamin yang kalian anggap besar, alam yang kalian anggap luas dan luar biasa ini, dia adalah Allah yang menjadi pemiliknya, dan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kecil, tidak ada artinya. Jam'unya jam'ul illah, jamak yang menunjukkan jumlahnya sedikit. Jadi kan misalnya jamak jumlah sedikit itu, kalau 3 itu jamak jumlahnya sedikit Pak. Beda dengan jamak jumlahnya 1000 misalnya. Nah, awalim ini yang kecil. Nah ini secara bahasa. Maksudnya Allah itu pemilik segala sesuatu yang ada di alam, meskipun menurut kita alam ini besar, kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang lain yang dikatakan dalam kitab inilah Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang rububiyahnya. Allah mengatakan qul man rabbus samawati wal ard qul lillah. Katakan siapa rabbus samawati wal ard? Katakan wahai Rasul, tanyakan kepada orang-orang kafir, siapa rabbus samawati wal ard? Kalimat Rabb dalam ayat ini bukan diartikan sebagai Tuhan. Karena jawabannya kayaknya tidak ngalih Pak. Siapa Tuhannya langit dan bumi? Katakan milik Allah. Ini berarti bukan pertanyaannya Rabb di sini bukan diartikan Tuhan. Akan tetapi kalimat dalam ayat ini dikatakan siapa pemilik langit yang banyak jamak dan Tuhannya atau pemilik daripada bumi. Maka katakan qul lillah, pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Miliknya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Rabb ini bermakna juga sebagai pemilik. Dan pengakuan manusia secara fitrah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memang Rabb-nya mereka, pencipta mereka, yang memberi rezeki kepada mereka, yang mengatur urusan mereka, itu secara fitrah tadi sudah disebutkan bahwasanya manusia itu secara fitrah akan mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Apa dalilnya? Allah menyebutkan dalam ayat dalam buku ini, Allah Al-Jazari menyebutkan dalam buku ini ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Adam, lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari sulbi Adam itu anak cucunya sampai nanti hari kiamat. Anaknya Adam yang nomor 1 sampai yang nomor terakhir. Wallahu a'lam jumlahnya berapa. Dikeluarkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kalian? Bukankah aku ini pemilik kalian? Aku adalah yang memberi rezeki kepada kalian, aku yang menciptakan kalian, aku yang mengatur urusan-urusan kalian, kata Allah. Maka kita semua dulu menjawab, qalu bala syahidna. Benar wahai Allah, kami bersaksi bahwasanya Engkau mencipta kami, Engkau adalah yang mengatur urusan kami, Engkau yang memberikan rezeki kepada kami. Semua sudah kita saksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ambil saksi seperti itu?
an taqula yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya nanti kalau hari kiamat ditanya lagi kita. Jangan sampai kita ngomong, waduh, kada ingat ya Allah, sudah kepada kayak itu. Tapi dasar bujuran dia ingat kan? Pernah kita itu. Pernah, masih ingat kan? Allah yang bertanya kepada kalian. Ada yang ingat kan? Terus kayak apa caranya mengingatkan? Ya caranya mengingatkan dengan diutus Rasul yang percaya tidak kepada Nabi. Lalu Nabi membawakan ayat tadi. Kata Nabi, membawakan ayat tadi terus disebutkan dalam hadis bahwasanya ayat ini maksudnya kalian sudah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwasanya Allah Tuhan kalian. Nabi yang mengabarkan kepada kita. Kalau sampai kita ada ingat yang salah kira-kira kan kita. Tapi salah Nabi muncul terus, Nabi tidak pernah salah. Ujar Nabi, kita itu pernah diambil perjanjian. Kapan wahai Nabi? Dulu ujar Nabi. Ketika Adam baru saja diciptakan, lalu diambil semua keturunannya dari tulang sulbinya, lalu diambillah perjanjian tersebut. Ini Nabi yang kasih tahu. Allah Subhanahu wa taala pun juga memberitahu. Terus dia masih hendak pada ingat. Makanya Allah mengatakan, "Antaqula yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Supaya kalian nanti hari kiamat tidak ngomong lagi di depan Allah, saya lupa wahai Allah, ada ingat dan takut pokoknya. Tidak akan diterima ketika ayat ini sudah sampai kepada antum. Ketika hadis-hadis tentang masalah ini sudah sampai kepada kita, lalu kita ngomong kepada Allah, wahai Allah, saya lupa. Bukankah Rasul telah datang kepadamu telah menyampaikan seperti ini? Bukankah Al-Quran sudah sampai di tanganmu dan kamu baca ayat ini? Maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari kita bahwasanya Allah adalah satu-satunya Rabb kita. Makanya menyelisihi masalah ini dalam masalah rububiyah, orang itu dihitung sebagai orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak ayat-ayat Pak, karena kalau disampaikan tunggal gutingan, tapi itu beberapa ayat yang ada dalam kitab ini. Lalu bukti kedua adalah ikhbarul anbiya'i wal mursalin bi rububiyyatillahi ta'ala. Pengkabaran para nabi dan rasul tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya nabi-nabi mulai nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir itu mengabarkan tentang rububiyahnya, bahwasanya Allah itu adalah Rabb, Allah itu pemilik, Allah itu adalah raja, Allah itu adalah yang menguasai, mengatur urusan-urusan manusia, Allah itu yang memberikan rezeki. Itu sudah dikabarkan oleh para nabi. Di mana itu bisa kita lihat? Kalau kita baca Al-Quran, nabi-nabi itu selalu mengatakan apa? Rabbana, seperti Adam alaihissalam. Apa kata Adam alaihissalam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa kata Adam? Rabbana. Nabi Allah Adam alaihissalam mengatakan Rabbana, Rabb. Dia tidak sebut ya Allah atau Allahumma ighfir lana, tidak. Dia mengatakan Rabbana. Kenapa Rabbana? Karena Rabb adalah yang mengatur urusannya. Dia minta agar urusannya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat lain lagi. Ketika Nabi Allah Nuh mengatakan, "Rabbi innahum 'asawni wattaba'u man lam yazid maluhu wa waladuhu illa khasara." Nuh mengeluhkan tentang kaumnya. Bahwasanya Nuh mengatakan, "Rabbi innahum 'asawni." Wahai Rabbku, ya kan? Wahai yang menciptakanku dan menciptakan mereka, wahai yang memberikan rezeki kepadaku dan memberikan rezeki kepada mereka, innahum asawni, mereka bermaksiat kepada Allah, kata mereka, kata Nabi Nuh alaihi salam. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, dan mereka mengikuti sesuatu yang tidak menambah bagi mereka itu hartanya. Kenapa? Karena yang diikuti itu berhala. Berhala tidak mungkin menambahkan harta mereka, tidak mungkin menambah rezeki mereka. Wa waladuhu, tidak mungkin akan menambahkan anak kepada mereka, karena mereka adalah berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat-ayat yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang nabinya yang mengatakan perkataan Rabb. Rabbana atau Rabbi israhli sadri, kata Musa alaihissalam. Wahai Rabbku, israhli sadri, lapangkan dadaku. Karena Musa tahu tidak ada yang bisa melapangkan dadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sebut Allah dengan nama yang Allah itu
yang Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa untuk melakukan amal tersebut. Ya, misalnya kita ini minta kepada orang, minta sesuatu kepada orang. Wahai Bapak yang dermawan, tolong saya diberi bantuan. Nah itu kalau panggilannya. Kira-kira dia ngomong enak. Wahai Bapak yang pintar, tolong saya diberi bantuan. Kadang-kadang itu orang. Tapi kalau Bapak yang pintar tadi, wahai Bapak yang pintar, tolong saya diajari soal matematika ini ada apa? Tapi karena kita meminta kedermawanan dia, yang kita panggil apa? Nama dia sebagai sang dermawan. Demikian pula para nabi. Ketika memanggil Allah itu dengan Rabb, maka maknanya apa? Maknanya bahwasanya mereka ini ingin agar Allah dari sifat Allah yang Rabb tadi, yang rububiyahnya Allah menciptakan, itu melakukannya kepada mereka. Seperti minta lapangkan dada, minta ampuni kepada Allah Subhanahu wa taala, atau minta keselamatan dunia dan akhirat sebagaimana para nabi ketika mereka ini dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi al-mursalin kana yaqulu 'indal karb, bahwasanya nabi dan juga para nabi yang lain kalau di dalam kesulitan, di dalam masalah, karena masalah ini apa? Al-amr, masalah ini urusan, dan yang mengatur semua urusan Allah sebagai sifat rububiyahnya. Mudabbirul amr, ya kan? Yudabbirul amri minas samai ila al-ard, ya kan? Ayatnya ada seperti itu. Yang mengatur segala urusan. Nabi dan semua nabi yang lain kalau mendapatkan kesulitan mereka selalu berdoa, dan doanya adalah la ilaha illallah al-azim, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini doa yang dibaca kalau nabi itu mendapatkan kesulitan. Bagus juga untuk kita baca, Pak. Kalau kita punya kesusahan, kita punya kesulitan, punya kerepotan, ya ini yang kita baca untuk mendapatkan bantuan dari Rabb yang mengatur urusan-urusan kita. Karena kesulitan itu dalam urusan. Nah, yang ngatur urusan siapa? Allah. Lalu kita minta seperti ini supaya apa? Supaya urusan yang diatur Allah itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita. Nah, ini beberapa dalil nakliyah. Artinya dalil yang bisa kita nukil, termasuk juga imannya jutaan manusia, berjuta-juta manusia. Tidak mungkin manusia kompak berjuta-juta ini kompak untuk sesuatu yang batil, tidak mungkin, karena sebuah kebatilan pasti akan terbuka. Nah, sekarang kita masuk pada dalil akliyah. Bagaimana membuktikan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan akal. Yang pertama, Syekh Abu Bakar Al-Jaziri mengatakan tafarruduhu ta'ala bil khalqi li kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala itu tafarrud, bersendirian di dalam menciptakan segala sesuatu. Saya mau tanya kepada antum semua, adakah manusia di dalam sejarah ini yang mengaku menciptakan sesuatu? Saya yang bikin bulan, saya yang bikin langit, saya yang bikin ini, saya yang bikin itu. Tidak ada satupun makhluk yang mengaku. Bahkan ketika Ibrahim berdebat dengan Namrud, apa kata Namrud? Ibrahim mengatakan kepada Namrud bahwasanya Rabbi alladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku, kata Ibrahim, Rabbku, kata Ibrahim, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggilnya dua orang, satu dibunuhnya, satu dibebaskannya. Nah, ya, menghidupkan bebas, mati. Mematikan, hukum mati. Lalu Ibrahim mengatakan, Inna Rabbi ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Rabbku, kata Ibrahim, itu yang menerbitkan matahari dari timur. Coba ente rubah dari barat, terbitkan dari barat dan tenggelamkan di sebelah timur. Fabuhikan dari kafar. Maka dia tidak bisa menjawab, terdiam. Karena tidak ada orang yang mengaku bahwasanya dia menjadi pencipta, hanya Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun itu ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi, bukan bermakna bahwasanya dia adalah Rabb yang menciptakan, tidak. Tapi Rabb yang dimaksud oleh Fir'aun adalah dialah tuannya, penguasanya mereka ini yang paling tinggi untuk disembah. Tapi dia tidak pernah mengaku bahwasanya dia menciptakan. Yang mengaku menciptakan itu cuma Allah. Dia ciptakan langit, dia ciptakan bumi, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan tersebut banyak sekali. Bahkan berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu pun diciptakan dari sesuatu yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dibikin dari batu. Saya yang bikin, Pak, ngukir dari batu.
jadikan berhala. Nah, batunya siapa yang bikin? Batunya Allah yang bikin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ayusyrikuna likulli al-yusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun." Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Yang dibikin, yang mereka sekutukan dengan Allah, mereka menyekutukan dengan pohon. Siapa yang bikin pohon, Pak? Tidak ada orang yang mengaku bikin pohon. Cuma Allah yang mengaku bikin pohon. Apakah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan, bahkan mereka sendiri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya suatu hari ketika Jubair bin Mut'im itu datang ke Madinah, urusannya urusan tebusan perang. Lalu dia datang pada saat Nabi sholat maghrib. Lalu dia mendengar ketika Nabi membaca ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan dengan ada sendiri? Mereka ini menciptakan diri mereka sendiri, ada dengan sendirinya. Am humul khaliqun. Apa mereka itu ada penciptanya? Maka Jubair bin Mut'im mengatakan, "Kada qalbi ayyatir." Hampir-hampir jantungku copot mendengar ayat ini. Sampai akhirnya dia beriman, karena dia langsung sadar bahwasanya semua yang dia sembah, semua yang dia agung-agungkan tidak menciptakan sesuatu, bahkan mereka adalah sesuatu yang diciptakan dan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mohon, aturan Allah itu mengatakan kalau musim kering, pohon itu yang pertama kali daunnya rontok. Terjadi musim kering, maka pohon yang dia sembah itu pasti akan ikut rontok. Dengan sebab apa? Dia ikut aturan Allah. Dia berada di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka karena tidak ada yang mengaku, dan yang mengaku menciptakan segala sesuatu, mengatur segala sesuatu hanya Allah, maka hanya Allah sajalah yang patut untuk kita sembah dan untuk kita ibadahi. Ini dalil pertama secara akal. Lalu yang kedua adalah tafarrud ta'ala bil rizq. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaku bahwasanya Dia saja yang memberikan rezeki. Adakah manusia yang mengaku bahwasanya dia mampu memberikan rezeki? Tidak ada. Jangankan disuruh memberikan rezeki, manusia ini disuruh jadi bendahara, membayar gaji karyawan. Misalnya karyawannya 300 ya Allah. Ini sudah pusing kepalanya, Pak. Itu membayar gaji aja. Iya, ada yang jadi bagian bayar gaji. Pusing kepala kita. Kadang-kadang ada yang tersalah gaji ini. Kadang-kadang yang tersalah kebanyakan orangnya jujur membulikan. Kadang-kadang yang kita tersalah orangnya kita berlebihan masuk kantong kita yang tekor ujung-ujungnya. Nah, ini urusan seperti itu, urusan membagi rezeki, membayar gaji. Lalu bagaimana dengan membagi rezeki? Siapa yang dibagi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah semua yang melata di muka bumi ini, semua di dalam aturan rezekinya itu Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Yang bayangkan dari mulai binatang-binatang kecil, semut yang kecil yang melata di muka bumi, atau bahkan binatang-binatang seperti rayap yang kada mau bertampai, itu Allah yang memberikan rezekinya sampai kepada sesuatu yang besar, atau bahkan mungkin yang lebih besar daripada diri kita. Itu semua Allah yang ngaku memberikan rezeki. Tidak ada manusia yang ngaku bahwasanya, tidak ada satupun yang mengaku bahwasanya saya mampu memberikan rezeki. Kalau dia mengaku saya mampu memberikan rezeki, nomor satu dia telah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam sisi rububiyahnya, dan yang kedua mustahil ada orang yang mampu untuk melakukan yang seperti itu. Lalu yang berikutnya sahadatul fitratil basyariyatil salimah bi rububiyatillah taala. Artinya kesaksian secara fitrah, tadi sudah dibahas pada secara fitrah manusia itu mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pengatur segala sesuatu. Makanya ketika manusia itu memerlukan sesuatu, selalu mereka memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya adalah tafarruduhu ta'ala bil milki bi kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengakui bahwasanya dirinya pemilik segala sesuatu. Manusia juga menjadi pemilik, Pak. Saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya gedung, saya punya kantor, saya punya sawah. Itu kan pemilik juga. Tapi pemiliknya manusia itu tidak secara hakikat.
Dan manusia ketika dia mengatakan sebagai pemiliknya, dia tidak bisa mempertahankan miliknya. Kalau ada yang mengambil atau diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, saya mau tanya Bang Bian, nyawa Bian itu milik siapa? Milik antum kan? Ada dalam awak kita. Tapi itu milik kita bukan secara hakiki. Betul itu milik kita. Jadi nyawa saya, Pak. Makanya kalau menghilangkan nyawa orang lain, jadi dalam undang-undangnya kan, menghilangkan nyawa orang lain dihukum. Kenapa? Karena nyawa yang dihilangkan tadi milik si fulan sebagai pemiliknya. Milik antum kan nyawa itu. Bisa dia mempertahankan nyawa antum. Kira-kira antum, Pak, kalau bisa mempertahankan nyawa kita, mungkin umur kita dalam 2000 tahun, 3000 tahun ya, kalau ada kematian. Kenapa? Ampun tuh ada kebalikan, ada lapas. Ini nyawa-nyawa. Tapi berhubung nyawa saja yang ada di dalam diri kita, yang kita ngaku dengan sebab ini kita bisa punya segala macam. Terus kita ngaku itu milik kita, itu bukan milik secara hakiki. Kenapa? Karena bisa suatu saat ada yang mengambilnya. Siapa yang mengambilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang mati kita ngomong, inna lillah, sesungguhnya kami ini miliknya Allah. Wa inna ilaihi, dan kepadanya pula kami kembali. Dia pemiliknya diambil. Sebagai bukti lagi bahwasanya manusia itu cuma pemilik secara bukan hakikat. Bukan hakikatnya manusia itu memiliki. Dikatakan oleh Syekh Abu Al-Jazairi, lahirnya manusia dalam keadaan tidak pakai baju, tidak pakai sandal, tidak membawa apa-apa. Terus bilang mau ngaku-ngaku menjadi pemilik secara mutlak. Enggak. Ada yang lahir bersepatu. Atau mungkin dia lahirnya pakai jas karena anaknya orang kaya. Saya anaknya orang kaya, Ustaz. Saya lahirnya pakai jas, ya. Tidak ada, Pak. Orang lahir semua dalam keadaan telanjang. Kalau dia mati kayak apa? Matinya pun dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Matinya pun cuma membawa kain kafan, cuma dibungkus. Ya itulah manusia yang menjadi miliknya. Tidak ada milik yang secara hakiki menjadi milik manusia. Semua itu memiliki Allah. Dia yang bisa ngatur, dia kasih, dia yang akan mengambilnya. Makanya diajarkan kepada kita ini untuk menitipkan yang kita bilang milik kita tadi supaya umpat ke akhirat. Pian kepingin kalau harta pian ini umpat ke akhirat. Kita kan ingin, Pak, rumah kita itu ikut juga ke akhirat. Duit-duit kita umpat ke akhirat. Tadi diajarkan oleh Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu, sedikit lagi cerita terakhir sedikit lagi. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu ini kalau ada orang yang minta kepada beliau, wahai Husain, tolong saya minta ini. Beliau senang, marhaban, marhaban, selamat datang. Lu kenapa ini Husain? Kalau ada orang minta pindah keimungan, ini nak membawakan ke akhirat ya ini. Jadi diberi duit, uang atau beras atau makanan atau apa, diberikan kepada orang ini. Untuk apa kata Sayyidina Husain? Dia ini nanti yang akan bawakan ini ke akhirat. Kalau saya yang bawa, karena mungkin ya Husain. Karena saya mati cuma dengan kafan. Tidak mungkin dia mati dikubur di dalam mobil Mercedes. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia mati diberi jas, diberi sepatu yang larang. Tidak mungkin. Meskipun dia punya pabrik sepatunya, karena mungkin dia akan seperti itu. Karena mungkin dia akan bersama duit waktu dia kaya mati. Karena mungkin. Bagaimana caranya agar semua mobilnya, dompetnya, sepatunya, duitnya agar bisa dibawa ke akhirat nanti kayak apa caranya? Sayyidina Husain mengajarkan, berikan kepada orang lain. Nanti orang itu yang akan membawakan. Artinya Allah akan catat itu dan nanti di akhirat orang ini akan bisa mendapatkannya. Nah, ini berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada satu cerita tentang Abu Hanifah. Sekali lagi, Abu Hanifah ini karena sering dia berdebat dengan orang-orang yang tidak percaya berkaitan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Subaniyah ini tidak percaya bahwa alam semesta ini diatur oleh Allah, tidak percaya. Allah yang mudabbir, tidak percaya mereka. Lalu berdebat dengan Abu Hanifah. Setelah itu kata Abu Hanifah, besok nanti kita ketemu. Setelah itu besoknya ketemu, lalu Abu Hanifah, bagaimana Abu Hanifah? Sebentar, saya mau cerita sama antum ini jalan-jalan Abu Hanifah. Ini ada kapal membawa barang simbanyan dari pelabuhan A, diisi kapal ini dengan barang. Lalu kapal ini pun kemudian berlayar, kata Abu Hanifah. Berlayarlah dia sampai ke suatu negeri,
lalu berhenti dia di satu dermaga, dan kemudian barang-barangnya itu semua diturunkan, semua perbekalan-perbekalan di situ diturunkan, lalu barangnya mengisi barang lagi untuk dibawa ke daerah tadi. Terus orang Sumaliyah ini bingung. Terus apa maksudnya inti Abu Hanifah? Ada, anak hendak berkisah dalam Abu Hanifah. Kapal itu tidak ada nakodanya. Tidak ada kulinya, tidak ada. Kuli yang menurunkan barang dalam Abu Hanifah ada. Nah, terus kayak apa? Ya kapal tok dalam Abu Hanifah. Cuma kapal isinya barang ini bisa namanya itu. Ente kegilaan Abu Hanifah. Kayak apa kapal ini berlayar di laut menurunkan barang? Kok tidak ada orang yang menyetirnya? Tidak ada orang yang mengendalikan kapal menurunkan barang karena ada kuli-kulinya. Kegilaan ente. Ente lebih gila dari Abu Hanifah. Kenapa? Lah alam semesta yang ada bulan bintang yang lebih besar ini, kok ente bilang tidak ada pengaturnya? Kapal yang kecil banyak membawa barang sedikit saja. Kalau ada nakodanya, ente bilang itu tidak masuk akal. Nah terus bumi, langit, bintang dan segala macam ini kata Abu Hanifah. Kalau tidak ada yang ngatur, apa gila orang yang mengatakan tidak ada yang mengaturnya? Siapa yang lebih gila? Maka apa kata orang itu? Abu Hanifah rajanya Pak. Karena kawan dikalahkan dalam urusan-urusan yang seperti ini. Nah ini kira-kira cerita penutup. Tapi yang jelas intinya ini berkaitan dengan rububiyah. Maka ada hikmah yang bisa kita ambil. Orang yang meyakini akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadikan orang itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bersyukur? Karena dia tahu segala sesuatu diberikan oleh Allah. Orang yang percaya kepada rububiyahnya Allah akan punya sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? Sifat selalu merasa diawasi. Kenapa dia merasa diawasi? Karena dia itu ada yang memiliki. Kita ini miliknya Allah, dan pemiliknya pasti akan mengawasi kita. Jangankan kita, Pak, yang berisi ayam, kalau sudah sore yang lihat itu. Ini yang jenggernya hijau ini kalau pada datang ini, kok hilang itu, belum boleh gitu, di mana? Ya, ayam yang ini kalau belum ada, kita tahu. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah seperti itu, maka orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang taat kepada semua perintah dan akan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira yang bisa disampaikan di dalam bab 2 ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambahkan kepada kita pengetahuan berkaitan tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wal haqqu indallah subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.